Assalamualaikum. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang beranggotakan Setia Damayanti, Rosa Nur Khairiyah, dan Ayu Lestari Diniyah. Berikut adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Nilai-nilai positif Utsman bin Affan. Yang pertama yakni sabar. Pada akhir tahun 34 Hijriah, Daulah Islam mulai dilanda fitnah berupa tuduhan-tuduhan palsu terhadap pemerintah Utsman. Pemberontakan dari Mesir berperan utama dalam perang propaganda melawan kekhalifahan. Pada masa ini, Utsman banyak menangis dan bertaubat pada Allah. Pemberontakan kian memanas sampai kediaman Utsman dikepung oleh musuh. Pendukung Utsman yang kalah jumlah dari pemberontak meminta pada Utsman untuk membiarkan mereka yang berperang melawan musuh. Tetapi karena kesabarannya, Utsman mencegah karena tak ingin ada pertumpahan darah sesama muslim. Yang kedua yakni dermawan. Ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka mengalami kesulitan air. Di sana ada sebuah sumur milik Yahudi yang airnya sengaja diperdagangkan, sedangkan kaum muslim telah meninggalkan harta bendanya di Mekah. Utsman pun pergi ke rumah Yahudi itu untuk membeli separuh sumurnya, yakni sehari milik muslimin dan sehari milik orang Yahudi itu. Saat tiba giliran hak Utsman, umat muslim bergegas mengambil air untuk kebutuhan 2 hari. Karena perdagangan airnya tak lagi berkembang, Yahudi itu pun menjual sumur itu sepenuhnya kepada Utsman. Kedermawanan Utsman bin Affan tak hanya dikenal di kalangan umat miskin, tapi Utsman juga tak segan memberikan hartanya dalam perjuangan agama Islam. Seperti saat kaum muslimin dilanda krisis ekonomi dan mengalami kesulitan dalam mempersiapkan perang Tabuk karena kurangnya perbekalan dan senjata. Di tengah kesedihan itulah Utsman bin Affan memberikan 200 ekor unta lengkap dengan persenjataannya. Nilai positif Utsman bin Affan yang ketiga yakni pemimpin yang baik. Khalifah Utsman bin Affan merupakan seorang khalifah yang adil lagi tegas. Di antara contoh dari sifat tegasnya dalam memimpin adalah saat ia menghukum adiknya sendiri yaitu Walid bin Uqbah. Yang keempat yakni jujur. Saat kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin menghadapi paceklik dan tekanan ekonomi yang sangat berat. Para pedagang mencoba menimbun barang dan menaikkan harga berlipat ganda. Suatu ketika, rombongan pedagang dari Syam menurunkan barang dagangan berupa gandum dan kebutuhan sehari-hari yang telah dipesan Utsman bin Affan. Melihat barang-barang tersebut, Utsman bin Affan, para spekulan mendatangi rumahnya dan menawarnya, 2 kali lipat keuntungan untukmu apabila engkau menjualnya kepada kami, kata para pedagang. Dengan tersenyum, Utsman menjawab, mohon maaf, barang ini sudah ada yang membeli. Para pedagang pun menaikkan penawarannya, kalau begitu 4 kali lipat keuntungan yang akan engkau peroleh. Utsman tetap tak berpengaruh dengan penawaran yang sudah melampaui batas kewajaran tersebut. Para pedagang merasa penasaran seraya berkata, wahai Utsman, di Madinah ini kami adalah penawar yang terbaik. Siapakah gerangan yang berani melebihi tawaran kami? Utsman pun langsung menjawab, Allah memberi kepadaku 10 kali lipat. Dan para pedagang itu pun tidak berani lagi menawarnya. Pada keesokan harinya, Utsman bin Affan menjual seluruh barangnya tersebut dengan harga yang terjangkau dan sebagiannya lagi dibagi-bagikannya kepada para fakir miskin. Yang kelima, yakni Utsman bin Affan merupakan seorang ahli ekonomi yang terkenal, tetapi jiwa sosial beliau tinggi. Beliau tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Sebagai contoh, yang pertama, Utsman bin Affan membeli sumur yang jernih dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham yang kira-kira sama dengan 2,5 kg emas pada waktu itu. Sumur itu beliau wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Yang kedua, memperluas Masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Yang ketiga, beliau mendermakan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Yang keempat, pada masa pemerintah Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai silsilah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab, pada tanggal 13 Rajab.
Menurut Ibnu Ishaq, Ali bin Abi Thalib dilahirkan 10 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad menjadi nabi. Ali mempunyai beberapa julukan, di antaranya Abul Hasan, yaitu dinasabkan kepada anaknya yang paling besar, Hasan. Selain itu juga dijuluki Abu Turab, yaitu julukan pemberian Rasulullah SAW, dan Ali merasa senang jika dipanggil itu. Ada juga julukan lain adalah Abul Hasan wal Husain, Abul Qasim al-Hashimi, dan Abu As-Sabtaini. Ali memiliki gelar Amirul Mukminin. Ali mempunyai 3 saudara kandung laki-laki, yaitu Thalib, Uqail, Ja'far, dan 2 saudara kandung perempuan, yaitu Ummu Hani dan Jumanah. Sedangkan istri Ali adalah Fatimah binti Rasulullah SAW. Dari pernikahannya dengan Fatimah mempunyai 4 anak, yaitu Hasan, Husain, Zainab al-Kubra, dan Ummu Kulthum al-Kubra. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat setelah keislaman istri Rasulullah SAW. Khadijah merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Kepribadian Ali bin Abi Thalib. Kepribadian Ali bin Abi Thalib yang pertama yakni cinta ilmu. Ali bin Abi Thalib tercatat sebagai ulama para sahabat senior. Ia dikenal dengan kesungguhannya dalam mengejar cita-cita dan kehati-hatiannya dalam menerima ilmu. Ali memiliki lisan yang senantiasa gemar bertanya untuk mencari ilmu dan tidak pernah menyia-nyiakan untuk selalu berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib menjelaskan sebab kedalaman dan keluasan ilmu yang Allah karuniakan kepadanya, bahwa hal itu karena ia dapatkan dari Rasulullah dengan suka bertanya. Ia berkata, apabila aku bertanya, maka aku diberikan apa yang aku tanyakan tersebut, dan apabila aku diam, maka aku pun tidak mendapatkan sesuatu. Dalam keadaan tertentu, ketika Ali merasa malu kepada Rasulullah, padahal ia ingin bertanya kepada beliau, maka ia pun meminta kepada salah seorang sahabat yang lain agar menanyakan apa yang ia inginkan tersebut kepada Rasulullah SAW. Yang kedua yakni Amirul Mukminin. Ali bin Abi Thalib adalah manusia yang tumbuh dan berkembang dalam didikan cahaya kitabullah Al-Quran. Hal tersebut dapat dipahami karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW, kebersamaannya dengan sahabat, dan kemampuannya merenungi hakikat kehidupan dunia ini, bahwa hakikat kehidupan adalah ujian dan cobaan. Yang ketiga yakni tawadu. Kepribadian Ali bin Abi Thalib yang patut ditiru adalah tawadu. Hal ini ditunjukkan dalam kisah berikut ini. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa suatu ketika ia membeli kurma dengan 1 dirham, kemudian ia menggendongnya sendiri kurma tersebut. Melihat hal itu, maka para sahabat berkata, kami saja yang membawakan untuk engkau, wahai Amirul Mukminin. Ia menjawab, tidak usah. Awiyah lebih berhak untuk membawanya. Dari kisah tersebut menunjukkan sikap ketawaduan Ali. Ia rela membawa sendiri barang-barang yang dibelinya, padahal ketika itu ia adalah Amirul Mukminin dan sahabat Rasulullah yang telah mencicipi banyak pengalaman. Ia tidak menerima tawaran dari pihak lain untuk meringankan beban yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan sikap ini, Ali telah memberikan contoh dari sikap tawadu kepada segenap kaum muslimin. Yang keempat yakni dermawan. Di antara akhlak Al-Quran yang menyatu dalam diri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah dermawan dan murah hati. Perhatikan kisah berikut ini. Al-Hafidz Ibnu Katsir meriwayatkan dari Al-Asbagh bin Nabatah bahwa ada seorang datang menemui Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, wahai Amirul Mukminin, saya memiliki kebutuhan terhadap dirimu. Saya telah mengadukan kebutuhan saya tersebut kepada Allah sebelum saya mengadukan kepada engkau. Jika engkau memenuhinya, maka saya akan memuji Allah dan berterima kasih kepada engkau. Jika engkau tidak memenuhinya, maka saya akan hanya memuji Allah dan kepada engkau saya hanya akan meminta maaf. Mendengar hal itu, Ali bin Abi Thalib berkata, tuliskanlah apa yang menjadi kebutuhan di atas tanah. Saya tidak ingin melihat tanda-tanda kehinaan sebagai peminta-minta ada dalam wajahmu. Ia lalu menuliskan, sesungguhnya saya adalah orang yang sedang membutuhkan.
Saya membutuhkan pakaian, kemudian tak lama didatangkanlah sehelai pakaian untuknya. Lalu diambillah pakaian itu oleh orang tersebut dan kemudian dipakainya. Yang kelima, yakni rajin beribadah. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib benar-benar mempraktikkan arti ibadah secara utuh dalam kehidupannya. Ia dikenal dengan istiqomahnya dalam mengerjakan sholat malam hingga dikawal sebagai ahli sholat tahajud. Menurut Dirar bin Dumairo Al-Kinani menjelaskan mengenai Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, ia berkata, Ali adalah sosok sahabat Rasulullah yang tidak terkesima dengan kehidupan dunia. Ia lebih senang berkawan dengan malam dan keheningannya. Saya bersaksi kepada Allah, saya telah menyaksikan berbagai sikap hidupnya. Ia melepaskan malam dari tirai-tirainya ketika bintang-bintang terbenam, ia berdiri melik di mihrabnya, tenggelam dalam tangis kesedihan dan seolah sekarang saya mendengarnya sedang berkata, Ya Rabbana, Ya Rabbana. Dia sedang merindukan diri kepadanya dan berkata kepada dunia, Wahai dunia, terhadap diriku apakah engkau melakukan tipu daya atau menjadi penghias yang memperindah? Saya menyatakan telah menjauhkan diri darimu karena umurmu pendek, majelis penjamuanmu hina dan kedudukanmu remeh. Celakalah orang-orang yang bekalnya sedikit karena perjalanan cukup jauh dan jalan sangat menakutkan. Mendengarkan ungkapan tersebut, air mata Muawiyah mengalir deras. Ia tak kuasa menahannya dan hanya mengusapnya dengan kain lengannya. Melihat keadaan itu, maka terbawalah kaum muslimin yang hadir hanyut dalam tangisan seduh mereka. Nilai-nilai positif kekhalifahan Ali. Ali bin Abi Thalib terdidik dengan sifat-sifat yang luhur dan mulia di bawah asuhan Rasulullah. Di antara sikap tersebut adalah rasa tanggung jawab dan amanah yang nantinya akan sangat berguna saat dia menjadi pemimpin. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali untuk mengembalikan barang-barang titipan kaum Quraisy. Kebiasaan kaum Quraisy dahulu, mereka menitipkan barang berharga kepada orang yang dipandang amanah. Nabi, orang yang dipandang amanah di kalangan mereka, sampai mereka menjuluki beliau dengan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Ali pun menjalankan pesan Rasul tersebut dengan baik, sesuai perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tekad beliau dalam membumikan tauhid di muka bumi amat tinggi. Lihatlah bagaimana perjuangan beliau saat hari-hari peperangan Khaybar. Beliau membulatkan tekad untuk tetap ikut dalam barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju Khaybar. Padahal saat itu mata beliau sedang sakit parah. Bukan perjuangan ringan saat harus berhadapan dengan hembusan debu Sahara dan jauhnya perjalanan. Salamah bin Aqwa radhiyallahu an menceritakan tentang kegigihan Ali radhiyallahu an ketika itu. Awalnya Ali berkeinginan untuk tidak ikut ke Khaybar terlebih dahulu karena sakit mata yang dideritanya cukup parah. Namun Ali berkata, "Tidak, saya tidak ikut serta bersama Rasulullah." Akhirnya Ali memutuskan untuk bergabung ke dalam barisan Rasul. Kemudian di saat senja di hari-hari perang Khaybar yang esok harinya dibukakan kota Khaybar, Nabi bersabda, "Esok hari bendera ini akan saya berikan kepada seorang yang dicintai Allah dan Rasulnya." Atau beliau bersabda, "Ia cinta kepada Allah dan Rasulnya." Ternyata Alilah orang yang beruntung mendapatkan bendera tersebut. Lalu Nabi memberikan bendera tersebut kepada Ali. Beliau sosok pemimpin yang sederhana dan tekad dekat dengan rakyat kecil. Kedudukan sebagai khalifah tak menghalanginya untuk berbaur dengan masyarakat. Pernah suatu ketika dikisahkan, beliau memasuki sebuah pasar dengan mengenakan pakaian setengah betis sembari menyampirkan selendang. Beliau menginginkan para pedagang supaya bertakwa kepada Allah dan jujur dalam bertransaksi. Beliau menasihatinya adillah dalam takaran dan timbangan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa suatu hari beliau masuk pasar sendirian, padahal posisi beliau sebagai khalifah. Beliau menunjuki jalan orang yang tersesat di pasar dan menolong orang yang membutuhkan pertolongannya.
Sembari menyambangi para pedagang, beliau mengingatkan mereka akan firman Allah pada surat Al-Qasas ayat 83. Indahnya seorang pemimpin menyambangi rakyat kecil lalu mengingatkan mereka tentang akhirat, karena kesejahteraan suatu negeri tak hanya berporos pada hal-hal duniawi saja, namun hubungan rakyat dengan Sang Khalik adalah faktor utama kesejahteraan suatu bangsa. Doror bin Dumroh menceritakan saat diminta sahabat Muawiyah radhiyallahu an untuk bercerita di hadapan beliau tentang kepribadian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Doror berkata, Ali adalah orang yang visinya jauh ke depan, lelaki yang kuat, bicaranya jelas, keputusannya adil, menguasai banyak cabang ilmu, dan perkataannya bijak. Menjauhi dari hingar-bingar dunia, bersahabat dengan sunyinya malam untuk beribadah, mudah menangis karena takut kepada Allah, suka berpakaian pendek atau sederhana, makanannya adalah makanan rakyat kecil. Beliau di kalangan kami seperti sudah sebagian dari kami. Bila diminta, beliau menyanggupi, dan bila diundang, beliau datang. Namun, kedekatan dengan kami dan akrabnya kami dengan beliau, kami tetap merasa segan dengan beliau. Ali adalah pemimpin yang memuliakan para alim ulama, tidak menjauh dari orang-orang miskin. Dalam kepemimpinan beliau, orang yang kuat tak bisa sekehendak melakukan kezaliman, dan orang yang lemah tidak khawatir akan keadilannya. Saat menjadi khalifah, keadilan benar-benar tersebar. Bahkan tak hanya kaum muslimin yang merasakan, orang-orang non-muslim juga merasakan keadilan tersebut. Pada saat Ali berada di Siffin, baju besi beliau diambil orang. Ternyata baju besi itu dibawa oleh seorang Nasrani. Lalu Ali mengajaknya mendatangi seorang hakim untuk memutuskan kepemimpinan baju besi tersebut. Hakim tersebut adalah utusan Ali untuk bertugas di daerah tersebut. Namanya Shuraih. Di hadapan sang hakim, orang Nasrani tetap tidak mau mengaku bahwa baju besi itu milik Ali. Baju besi ini milikku, Amirul Mukminin sedang berdusta. Lalu Shuraih berkata kepada Ali radhiyallahu an, apakah Anda memiliki bukti ya Amirul Mukminin? Ali pun tertawa senang melihat sikap objektif yang dilakukan hakim. Kamu benar ya Shuraih, saya tidak ada bukti, kata Khalifah Ali radhiyallahu an. Akhirnya hakim memutuskan baju besi tersebut dimiliki oleh seorang Nasrani tersebut. Sidang pun usai. Setelah berjalan beberapa langkah, si Nasrani tadi berkata kepada Ali radhiyallahu an, aku menyaksikan bahwa hukum yang ditegakkan ini adalah hukum para nabi. Seorang Amirul Mukminin membawaku ke hakim utusannya. Lalu hakim tersebut memenangkanku. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan baju besi ini sejujurnya milik Anda, wahai Amirul Mukminin. Lalu Ali menghibahkan baju tersebut untuknya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan format nama, NIM, dan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.